Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aaron, NIM 2203031004, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas Oso. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembesaran ikan dalam keramba jaring apung untuk memenuhi tugas aquacultur. Dosen pengampu yaitu Rizkan Hairamunandar SSI MSI. Pertama yaitu keramba jaring apung atau KJA. Istilah keramba jaring apung identik dengan bahan yang digunakan sebagai keramba atau jaring polyhelen. Dua yaitu jaring didesain membentuk persegi empat yang dikaitkan pada rakit terapung. Yaitu sistem budidaya keramba jaring apung biasanya dilakukan di perairan terbuka yang memiliki kedalaman air lebih dari 10 meter. Keunggulan dapat menekan biaya efisiensi pembangunan kolam, efisiensi pemanfaatan lahan, dan manajemen produksi. Apa itu keramba jaring apung? Merupakan wadah atau pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring yang dibentuk segi empat atau silindris dan diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka kau, bambu atau besi serta sistem penjangkaran. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini kita bisa melihat yang pertama yaitu tipe perairan. Yang pertama yaitu budidaya dalam keramba jaring apung dapat dilakukan di berbagai jenis perairan, umumnya seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Selanjutnya yaitu kedalaman. Dan luas perairan perlu diperhatikan untuk menentukan konsentrasi keramba dan jumlah unit keramba yang dapat ditetapkan. Selanjutnya yaitu kedalaman air yang baik berkisaran 8 sampai 15 meter dan luasan perairan yang dapat digunakan adalah 1% dari potensi yang ada. Yang kedua yaitu arus. Kecepatan arus pada musim penghujan dan kemarau perlu diketahui untuk memastikan keramba yang ditempatkan tidak hanyut atau rusak. Selanjutnya yaitu arus juga akan berfungsi untuk membawa bekalan oksigen dan menghanyutkan bahan-bahan organik atau sisa makanan. Selanjutnya kecepatan air 20 sampai 40 meter per detik dinilai cocok untuk budidaya keramba jaring apung. Masuk ke tahapan persiapan. Konstruksi keramba jaring apung bisa kita lihat yaitu dengan rakit apung, jangkar untuk menahan supaya tidak terbawa arus, karungan pelampung untuk bisa menahan atau menimbulkan permukaan jaring. Kita masuk lagi ke konstruksi rangka dan geladak serta penempatan keramba. Keramba jaring apung terdiri dari 4 sampai 8 petakan keramba jaring, 1 unit rumah, jagat, dan gedung. Rangka keramba terbuat dari bahan besi atau kayu. Ketiga yaitu tiap petakan seluas 7 kali 7 meter. Jika terdapat 4 petakan maka luasan keseluruhan menjadi 16 kali 16 meter. Yang keempat yaitu pelampung ditempatkan di sisi bawah rangka keramba dan diikat dengan
karet atau tali nilon. Keramba jaring apung dengan luas 16 x 16 meter biasanya memerlukan 21 pelampung dari derum bekas. Yang selanjutnya yaitu geledakan dibuat padas. Rangka atas unit keramba jaring apung berfungsi untuk jalur lalu lintas saat pemberian pakan, pengontrolan, atau pemanenan. Geledakan terbuat dari bambu atau papan. Kerangka atau pondok jaga dapat berfungsi sebagai gudang untuk penyimpanan pakan. Yaitu setelah selesai, keramba ditarik ke lokasi dan dipilih dengan memberikan penampat berupa jangkar agar tidak hanyut atau berpindah tempat. Jangkar agar tidak hanyut atau berpindah tempat. Jangkar dapat dibuat dari batu sungai atau batu gunung, dimasukkan karung goni dan diikat dengan tali nilon. Satu keramba memerlukan 4 jangkar yang diikat pada setiap sudut rakit dengan berat masing-masing 150 sampai 200 kilogram. Kita masuk lagi pembuatan dan pemasangan jaring. Satu unit rakit terdiri dari 4 petakan keramba masing-masing berukuran 7 x 7 meter. Lebar mata jaring disesuaikan dengan ukuran benih 1,2 sampai 2,0 cm. Keempat sisi jaring diikat atau diikatkan pada sisi petakan keramba dengan tali nilon agar jaring membentuk sempurna. Maka setiap sudut jaring bagian dalam perlu ditempatkan pemberat 2 sampai 3 kilo untuk atau direnggangkan dengan tali nilon ke sisi berlawanan. Guna menjaga jaring dan menghindari gangguan predator, sebaiknya diberikan jaring pelindung atau pelapis dan diberikan pemberi atau pemberat masing-masing 3 sampai 5 kilo per pemberat. Kita masuk lagi ke teknik pemeliharaan. Pemeliharaan dan penebaran benih. Benih ikan nila yang digunakan untuk pembesaran sudah berukuran 5 sampai 7 cm, seragam, sehat dan gesit serta tidak ada cacat tubuh maupun luka. Padat tebar ikan tergantung pada ukuran benih dan intensitas usaha. Padat tebar yang baik dalam keramba kecepatan dengan kecepatan arus 20 sampai 4 cm per detik, berkisaran 20 sampai 30 ekor per meter kubik. Sehingga keramba ukuran 7 x 7 x 2,5 meter berkisaran 2.500 sampai 3.500 ekor benih ikan berukuran 5 sampai 7 cm. Penebaran sebaiknya dilakukan pagi hari dan perlu dilakukan aklimatisasi selama 30 menit sebelum benih dilepaskan. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Ikan yang dipelihara dalam keramba jaring apung tidak lagi bergantung pada pakan alami sehingga menggunakan pakan buatan. Pakan buatan atau biasa kita sebut yaitu pelet ikan yang digunakan bermutu tinggi dengan kadar protein di atas 30% dan rendah lemak 2-5%. Jatah rensum harian relevan lebih banyak dibandingkan dengan sistem pemeliharaan kolam tanah, yakni berkisaran 2
berkisaran 3 sampai 5%. Pakan diberikan 5% dari bobot di awal masa pemeliharaan sampai bulan kedua 3 kali sehari. Bulan ketiga jatah dikurangi 4% dari berat total ikan. Lalu bulan keempat sampai panen sebanyak 3% berat total ikan. Masuk lagi ke submateri atau poin selanjutnya, yaitu panen. Berat ikan nila yang dipanen lebih dari 250 gram per ekor selama 4 bulan dipelihara. Pemanenan ikan dalam keramba jaring apung dengan cara mengangkat salah satu sisi jaring ke atas. Secara otomatis ikan akan terkumpul pada salah satu sisi, kemudian tinggal menyeroknya dengan serokan dan masukkannya ke dalam keranjang atau tangka berisi air yang ikan akan dijual dalam kondisi hidup. Jika tidak diangkut ke tempat jauh, maka tangka perlu diberi aerasi agar tidak kekurangan oksigen. Dan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.